Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siriana Sari dari kelas 2C dengan NIM 2111290092 akan membahas materi fonologi mengenai definisi fon, fonem, alofon, jenis fonem, dasar-dasar dan prosedur fonem, dan analisis fonem bahasa Indonesia. A. Definisi fon, fonem, dan alofon. Font adalah sebuah rupa huruf yang memiliki ukuran, berat, dan gaya tertentu. Istilah ini terutama dipakai di dalam percetakan tradisional yang menggunakan metal. Dalam dunia modern, font seringkali identik dengan rupa huruf, walaupun keduanya belum tentu memiliki makna yang sama. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem disebut alofon. Seperti identitas fonem, identitas alofon juga digunakan pada satu bahasa tertentu. Alofon-alofon dari sebuah fonem memiliki kemiripan fonetis. Artinya, banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Tentang distribusinya, mungkin sifat komplementer, mungkin juga sifat bebas. B. Jenis fonem. 1. Vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya, kenyaringannya tinggi. Vokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran. Seperti A, I, U, E, dan O. Pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal meliputi A, I, U, E, dan O, dan vokal rangkap yang meliputi AI, AU, OI. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. 2. Diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi rangkap yang tergolong dalam satu suku kata, seperti AI dalam kata runtai, AU dalam kata imbau. Diftong dibagi menjadi diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. 1. Diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang diucapkan dengan posisi lidah vokal kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong juga disebut diftong menutup. Bahasa Indonesia memiliki 3 jenis diftong naik, yaitu diftong naik menutup maju, AL, misalnya pakai, tupai. Diftong naik menutup maju, OI, misalnya amboy, sepoi-sepoi. Diftong naik menutup mundur, AU, misalnya kacau, samudra. 2. Diftong turun. Diftong turun adalah kebalikan dari diftong naik, yaitu ketika posisi lidah vokal kedua lebih rendah dari vokal pertama. Contoh diftong turun pada bahasa Inggris, diftong IE pada kata ear. 3. Diftong memusat. Diftong memusat adalah vokal yang diucapkan dengan menggerakkan lidah ke vokal tengah sentral. Diftong memusat terdiri dari diftong naik menutup memusat, misalnya more, dan diftong naik menutup memusat, misalnya tree. 3. Konsonan. Konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Fonem yang mewakili suatu bunyi kontoid. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan menurut Marsono, konsonan dapat dibedakan berdasarkan cara dihambat atau cara artikulasi, tempat hambatan atau tempat artikulasi, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif, bergerak tidaknya pita suara. Ada beberapa jenis konsonan. 1. Konsonan hambat letup. 2. Konsonan nasal.
3 konsonan paduan, 4 konsonan sampingan, 5 konsonan frikatif atau geseran, 6 konsonan getar, 7 konsonan sentuhan, 8 konsonan sentuhan kuat dan semi vokal. Dasar-dasar analisis fonem. 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya, NT pada tinta dan ND pada tunda. 2. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Contohnya, bunyi hambat bilabial P dan B juga ada nasal bilabial M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D juga ada bahasa nasal dental N. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Contohnya, untuk makna yang sama, selain papaya juga diucapkan pepaya, sekadar juga diucapkan sekedar. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Contohnya, bunyi K dan X. Pada kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia bisa saling bervariasi pengucapannya tanpa membedakan makna, misalnya akhir, aksir, khilaf, dan khilaf. 5. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungannya sama atau mirip. Contohnya, pasangan minimal dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama. Tari, dari, paku, baku, kali, gaji, laut, dan raut. Prosedur analisis fonem. 1. Mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkrip fonetis. Korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasanya, diteliti, percakapan sehari-hari, cerita pribadi. 2. Mencatat bunyi yang ada di dalam korpus data ke dalam peta bunyi, mencakup bunyi vokoid dan bunyi kontoid. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. 4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, E, dan H. 5. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama, identis. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip, analogis. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.